Alhamdulillah wa syukurillah la qala wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Isya, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-19, dan insya Allah besok hari yang ke-20 dan mulai iktikaf. Dan Alhamdulillah masjid ini juga menyelenggarakan program iktikaf. Monggo Bapak Ibu, tadi saya tanya kepada takmir masih belum banyak peminatnya gitu. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu, bapak, adik-adik, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami sedikit sharing menyampaikan materi yang diminta oleh panitia, yaitu kesalehan tubuh, merawat kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini sering kita melakukan kajian, sering kita mendengarkan tausiah tentang kesalehan spiritual, tentang sholat, tentang membaca Al-Quran, tentang sedekah, dan juga ibadah lainnya. Tapi sering kita lupa bahwa ada satu kesalehan yang juga sangat penting, yaitu kesalehan tubuh. Tubuh kita ini adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tubuh kita sehat, insya Allah kita bisa berdiri lama dalam sholat. Kalau di Mekah, sholatnya pada waktu 2 tahun yang lalu saya ikut sholat tarawih di sana sampai terkantuk-kantuk karena membacanya lama sekali dan harus kuat berdiri. Kalau tidak sehat, nggak mungkin kita bisa kuat berdiri untuk sholat. Dan tidak mungkin kalau kita tidak sehat bisa berpuasa. Banyak saudara kita beberapa hari yang lalu saya menengok ke saudara kita yang di rumah sakit, sedang diberi ujian sakit, tidak bisa untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita Alhamdulillah sehat tubuh kita, bugar tubuh kita, sehingga kita bisa beribadah, bisa bekerja, bisa berbuat baik, dan tentunya bisa menolong orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, tubuh ini bukan sekedar milik kita. Tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Seorang muslim tidak boleh merusak dirinya sendiri. Kadang kita berpikir merusak itu hanya hal yang besar, padahal banyak hal sederhana yang mungkin kita lakukan. Pertama, makan berlebihan. Kalau tidak puasa makannya 3 kali. Kalau puasa makannya berapa kali ya Bapak Ibu ya? Malam buka, malamnya lagi mungkin ada yang kedua, dan paginya sahur. Sama itu ditukar, padahal mestinya bisa kita kurangi. Kadang langsung lapar mata langsung saja tancap gitu ya. Jadi sering kita berlebih-lebihan. Kadang kita juga sedikit bergerak, karena kalau tidur itu, kalau puasa dianggap ibadah, padahal banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa bergerak. Hidup dengan pola yang tidak sehat sehingga mengabaikan kesehatan. Karena itu menjaga kesehatan itu bukan hanya urusan dunia Bapak Ibu, tetapi bagian dari ibadah kita kepada Allah.
Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah ini artinya kuat imannya, kuat tubuhnya, dan kuat amalnya. Untuk itu kita semuanya perlu senantiasa menjaga kesehatan, karena ajaran Islam sebenarnya adalah gaya hidup yang sangat sehat. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat karena makan yang tidak terkontrol. Contohnya yang saat ini menjadi penyakit katastrofik Bapak Ibu, yang saat ini banyak menyedot biaya dari BPJS. Lebih dari 40% itu karena penyakit katastrofik ini karena pola hidup yang tidak sehat. Apa contohnya? Satu, diabetes mellitus atau gula, penyakit gula. Ini karena kita kelebihan, ya, berlebih. Kalau puasa minum yang manis-manis, makan yang manis, tidak demikian Bapak Ibu. Kemudian penyakit jantung, hipertensi, obesitas, semua itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Padahal Islam sesungguhnya memberikan solusinya, yaitu ya puasa, makan secukupnya. Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kita tentang makan. Tidak ada bejana yang lebih buruk dan dipenuhi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Kita hadis riwayat Tirmizi. Nabi mengajarkan makan secukupnya dan hidup yang sederhana, dan banyak sekali manfaat kalau kita berpuasa. Sering kita sudah mendengar kajian-kajian sehingga bisa dimaknai bahwa kesalehan tubuh ini akan berjalan bersama dengan kesalehan spiritual. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami matur bahwa pada saat ini banyak ilmuwan yang menemukan bahwa puasa itu memiliki banyak manfaat kesehatan. Karena ketika kita berpuasa, tubuh melakukan proses pembersihan sel. Sel-sel yang rusak diperbaiki. Bahkan sekarang teknologi stem cell Bapak Ibu yang sekali suntik 250 juta Bapak Ibu, itu teknologinya adalah dengan puasa 48 jam agar sel itu bisa tumbuh. Nah, ini teknologi sudah sedemikian. Nah, apa yang Allah perintahkan sebagai ibadah ternyata menjadi obat kita bagi tubuh manusia. Nah, jika malam ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian kita masih bisa nanti sholat taraweh, kaki kita masih bisa melangkah menuju Masjid Walidah Dahlan ini, dan tangan kita masih bisa menengadah untuk berdoa kepada Allah, semua itu adalah satu nikmat besar, nikmat kesehatan. Kadang kita melupakan dua nikmat yang sering diabaikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Seringkali kita sadar pentingnya kesehatan bila kita itu sudah sakit. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya, Ramadan ini bukan hanya untuk melatih kesalehan hati, tapi juga untuk melatih kesalehan tubuh. Karena puasa mengajarkan kita mengendalikan nafsu makan, hidup lebih disiplin, mensyukuri nikmat kesehatan. Untuk itu, mari Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mulai malam ini, mari kita jaga tubuh kita. Karena tubuh ini adalah amanah dari Allah, agar tubuh kita kuat untuk sujud kepada Allah, berdiri menegakkan sholat, membantu sesama manusia, dan menebar kebaikan di dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya, menjaga keluarga kita, dan tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang penuh keberkahan. Demikian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.